Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah pada Ruang Pajak. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol bareng, kita akan berbagi ilmu tentang peradilan pajak. Jadi ketika teman-teman ada pertanyaan atau yang perlu dikonfirmasi, silakan bisa tuliskan pada kolom komentar. Akan tetapi sebelum kita ngobrol bareng, sebelum kita berbagi ilmu, sebelum kita berdiskusi, silakan kalau teman-teman menganggap video ini penting, silakan bisa subscribe, like, komen, dan bagikan kepada rekan-rekannya agar video ini lebih bermanfaat tentunya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang peradilan pajak. Hukum pajak ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah hukum administrasi, yang kedua adalah hukum pidana. Hukum administrasi ini biasanya berupa sanksi administrasi, baik berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan, dan dijatuhkan oleh fiskus. Nah, jadi hukum administrasi ini biasanya dia terkait nih dengan sanksi administrasi ya teman-teman. Bisa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan. Dan hukum ini tuh biasa dijatuhkan atau diputuskan oleh fiskus. Sanksi administrasi umumnya terkait dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Misalkan gini, wajib pajak menyampaikan SPT secara tidak lengkap atau tidak benar, karena alfa ya tentunya, maka pihak fiskus itu dapat memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak. Karena dalam hukum administrasi, yang memutuskan atau yang menjatuhkan hukuman adalah si fiskus. Yang kedua adalah hukum pidana. Hukum pidana ini terkait dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Jadi yang memutuskan hukum pidana adalah hakim. Hukum pidana ini umumnya terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Misalkan saja adalah si wajib pajak ini memperlihatkan laporan pembukuan pencatatan ini tidak asli atau tidak sesuai dengan kenyataannya, atau dapat dikatakan si wajib pajak ini menunjukkan pembukuan dan pencatatannya itu palsu, maka hakim ini boleh memberikan hukum pidana kepada wajib pajak tersebut. Oke, dari sini jelas ya teman-teman, dari sisi yang memberikan atau menjatuhkan hukuman itu berbeda, dan dari tindak kesalahannya atau perbuatannya juga berbeda. Saya akan coba ringkas sedikit. Kalau hukum administrasi ini terkait dengan sanksi administrasi ini dijatuhkan oleh pihak fiskus, sedangkan hukum pidana ini terkait dengan denda pidana ini dijatuhkan oleh si hakim. Nah, kalau hukum administrasi ini dia terkait dengan masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sedangkan hukum pidana ini terkait dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan dua pihak, yaitu fiskus dan wajib pajak. Nah, peradilan pajak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu peradilan administrasi tidak murni dan peradilan administrasi murni. Peradilan administrasi tidak murni ini peradilan yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu fiskus dan WP. Oke, jadi ada dua pihak yang bersengketa, yaitu fiskus dan wajib pajak, dan yang memutuskan perselisihan adalah si fiskus.
Ini biasanya nanti terjadi ketika diproses keberatan. Itu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas tentang proses keberatan. Nah, peradilan administrasi tidak murni ini biasanya wajib pajak akan mengajukan keberatan karena adanya perselisihan mengenai jumlah utang pajak. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus diperhatikan. Terhadap surat keberatan yang masuk harus diambil keputusan. Pihak yang mengambil keputusan adalah aparatur pajak atau fiskus. Nah, kalau peradilan administrasi murni ini ada 3 pihak, yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim. Pihak yang bersengketa adalah wajib pajak dan fiskus ya atau pemerintah. Sedangkan yang memutuskan perselisihan adalah hakim. Jadi berbeda ya, kalau tadi peradilan administrasi tidak murni hanya ada 2 pihak, sedangkan di peradilan administrasi murni ini ada 3 pihak. Nah, ini misalkan atau kita temui ketika pengajuan banding. Nanti akan kita bahas lebih dalam pada slide berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang keberatan banding dan peninjauan kembali. Jadi, ketika berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, maupun nihil. Jadi ketika DJP itu sudah melakukan pemeriksaan, maka DJP itu akan menerbitkan surat ya, antara lain adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Itu yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ketika wajib pajak itu tidak puas atau keberatan dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak itu dapat mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak. Maka tadi seperti peradilan administrasi tidak murni, di sini terjadi 2 pihak, yaitu DJP atau fiskus dan wajib pajak. Penyelesaian perselisihan ini diputuskan oleh fiskus di proses keberatan ya teman-teman. Nah, ketika misalkan proses keberatan sudah diputuskan, ternyata wajib pajak ini surat keberatannya ditolak, maka wajib pajak ini boleh mengajukan banding. Nah, ketika mengajukan banding ini atau di proses banding ini tidak hanya pihak fiskus dan tidak hanya pihak fiskus dan wajib pajak saja, akan tetapi ada satu pihak lagi di proses banding, yaitu adalah pengadilan pajak atau dalam hal ini adalah hakim. Jadi pihak yang bersengketa adalah si wajib pajak dan fiskus, sedangkan yang memutuskan perkara atau perselisihan adalah hakim. Ketika di proses banding ini ternyata baik wajib pajak maupun fiskus tidak puas dengan hasil banding atau hasil keputusan banding, maka fiskus atau wajib pajak ini dapat menempuh tahap akhir, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, inilah teman-teman bedanya proses banding, keberatan, dan peninjauan kembali. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ini atas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, wajib pajak ini mengajukan surat keberatan kemana? Ke Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak mengajukan keberatan ini tadi kan ke Direktorat Jenderal Pajak ya teman-teman. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat keberatan. Nah, bagaimana syarat surat keberatan tersebut? Yang pertama adalah diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia.
Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, satu pemotongan pajak atau satu pemungutan pajak. Yang keempat adalah wajib pajak telah melunasi pajak yang masih dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP atau surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Jadi surat keberatan ini boleh diajukan maksimal 3 bulan sejak SKP diterima. Oke? Sejak SKP dikirimkan atau sejak tanggal pemotongan oleh pihak ketiga, kecuali misalkan ada bencana banjir, maka wajib pajak ini boleh mengajukan perpanjangan waktu ya. Nah, yang berikutnya adalah surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak ketika ketika surat keberatan ini tidak ditangani oleh wajib pajak, maka harus ada surat kuasa khusus. Bagaimana ketika surat keberatan belum memenuhi syarat? Nah, ketika teman-teman atau wajib pajak sudah mengajukan surat keberatan, tetapi surat keberatan tersebut tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, maka wajib pajak ini dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu 3 bulan. Jadi tadi ya kan jangka waktunya 3 bulan. Ketika kita sudah mengajukan ternyata belum memenuhi syarat, maka kita diperbolehkan untuk memperbaikinya. Kapan surat keberatan itu diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan keputusan tersebut berupa apa? Nah, surat keberatan ini diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Keputusannya bisa berupa mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau menolak atau bahkan menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, bagaimana ketika 12 bulan ternyata surat keberatan belum diputuskan? Hal ini berarti surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, teman-teman, bagaimana kalau keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya? Jadi kalau dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan. Untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Nah, kalau untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Bagaimana kalau surat keberatan ditolak oleh DJP? Maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Jadi dendanya ada 50% ya teman-teman saat surat keberatannya itu ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana kalau WP melakukan banding atas surat keputusan keberatan tersebut? Jadi ini sama, ketika mengajukan banding juga ada dua resiko ya. Yang pertama adalah bandingnya diterima keseluruhan atau diterima sebagian. Nah, apabila diterima, maka pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan. Jadi sama ketika keberatan itu diterima dengan banding itu diterima. Nah, tapi yang berbeda adalah ketika banding ditolak, maka
dendanya itu bukan lagi 50%, tetapi 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan banding. Oke, teman-teman, ini adalah ketika proses keberatan dan proses banding ini diterima atau ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peninjauan kembali. Putusan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau DJP terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. Nah, kita boleh mengajukan peninjauan kembali itu berapa kali? Hanya 1 kali ke Mahkamah Agung melalui Peradilan Pajak. Siapa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali? Bisa dari pihak fiskus atau pihak wajib pajak sendiri. Kapan dapat mengajukan peninjauan kembali? Pengajuan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan, terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak keputusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukan bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. Nah, kapan Mahkamah Agung mengambil keputusan? Pengambilan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak peninjauan kembali diterima. Nah, itu ya teman-teman, itu adalah proses peninjauan kembali. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita hanya berbagi, kita hanya sharing tentang pengadilan pajak. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Ingat teman-teman, ketika teman-teman membayar pajak, maka teman-teman secara langsung ya, ini masih ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa ini. Akan tetapi ketika teman-teman tidak membayar pajak, maka teman-teman secara tidak langsung ikut berkontribusi untuk memundurkan bangsa ini. Salam cerdas, salam pajak, orang cerdas bayar pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.